Jangan banyak-banyak tuh, tahan. Tahan. Lain mana, Pak? Masih banyak. Tadi sempat macet dong. Habis sempat ngerasa sakit. Setelah ceramah kayaknya gantinya masih banyak. Rumah deket sih, Fajar dulu balik aja. Naik dulu nanti. Awas, kasih jalan. Ya, ini bawah. Mana nih? Tinggian. Engkusnya tinggian. Bisa nggak diangkat? Kita angkat Kalau di bawah turun dulu. Kasih lewat. Ini Kami angkat di atas. jangan di bawah ya. Kasih yang di atas. Dan ini taruh belakang. Mana komandan? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin mari sama-sama kita dengarkan muhadzaah hasanah yang akan disampaikan oleh Habibana Bahar bin Ali Sani kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat,
Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, ketika mereka melihat kita lemah, ketika mereka melihat kita sakit, ketika mereka melihat kita tak berdaya, maka mereka merasa menang. Oleh karena itu, walaupun dalam keadaan sakit, lemah, tak berdaya, tetap saya datang untuk berdakwah agar tidak ada celah bagi mereka untuk merasa menang, saudara-saudara. Saya dilarang oleh anak istri saya, keluarga saya, murid-murid saya untuk datang. Mereka melarang karena kecintaan mereka kepada saya. Tapi tetap saya datang karena kecintaan saya kepada kalian lebih besar daripada kecintaan mereka kepada saya. Oleh karena itu sedikit saja saya wasiatkan khusus kepada seluruh anak-anak muda. Wahai para pemuda-pemudi Nabi Muhammad, kamu pulang dari ini majelis bawa akhlaknya Nabi, bawa adabnya Nabi, bawa budi pekertinya Nabi, bawa amar ma'rufnya Nabi, bawa nahi mungkarnya Nabi. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad. Jadilah engkau pemuda-pemudi yang dimana kalian menjadikan lidah-lidah kalian sebagai saiful maslul, sebagai pedang terhunus yang siap untuk membelah otak-otak liberal, yang siap untuk membelah otak-otak PKI. Wahai para pemuda-pemudi Islam, harapan bangsa, harapan Indonesia ke depan berada di pundak kalian. Subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Jikalau pemudanya baik, pemudanya taat, pemudanya patuh kepada Allah, pemudanya hidup dengan Al-Quran, pemudanya hadir di majelis ilmu, pemudanya hadir di majelis zikir, pemudanya mengenal Nabi Muhammad, pemudanya taat kepada Allah, pemudanya patuh kepada Allah, pemudanya takut kepada Allah. Besok bangsa kita bakal baik, Indonesia kita bakal baik, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau pemuda-pemudinya rusak, pemuda-pemudinya bejat, pemuda-pemudinya maksiat, pemuda-pemudinya melakukan perkara mungkarat, dalalah, sayyiat, mukhalafat, pemuda-pemudinya melacur, pemuda-pemudinya berzina, pemuda-pemudinya narkoba, pemuda-pemudinya melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Besok bangsa kita bakal rusak, Indonesia kita bakal rusak, kampung kamu bakal rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi, Subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Maka jadilah engkau pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, pemuda-pemuda yang hatinya hidup dengan Al-Quran. Jadilah engkau pemuda-pemuda yang selalu menyampaikan kebenaran. Afdhalul jihad kalimatu haqqin, wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jair. Katakan oleh Nabi, jihad yang paling utama, jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus adalah menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan kalimat yang adil kepada para pemimpin-pemimpin yang zalim.
agar mereka insaf, agar mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat, kita sebagai pemuda-pemudi Islam wajib taat kepada pemerintah selama keputusan dan kebijakan mereka tidak melenceng dari syariat, tidak melenceng dari Al-Quran, tidak melenceng dari sunnah, tidak melenceng dari ijma, tidak melenceng dari kias. Dan kalau keputusan para pemerintah, keputusan para pejabat, kemudian kebijakan para perangkat negara bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, atau bahkan merugikan umat Islam, wajib bagi kalian para anak-anak muda tidak boleh taat dan bahkan harus melawan sampai titik darah penghabisan. La ta'ata lil mahluk, la ta'ata fil ma'siyat, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'ata fil ma'ruf. Ketaatan hanyalah kepada kebenaran. La ta'ata lil mahluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, kita satu-satunya harapan. Kenapa? Karena kita tidak bisa dibeli, kita tidak bisa disogok, kita tidak bisa disuap. Berapa banyak pejabat-pejabat, mereka bisa disuap, mereka bisa dibeli, mereka bisa disogok dengan harga-harga yang murah. Berapa banyak ustadz-ustadz yang bisa disuap, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Zaman sekarang, polisi bisa dibeli, Megawati bisa dibeli, Jokowi bisa dibeli, Luhut bisa dibeli oleh Cina-Cina komunis yang ingin merusak bangsa dan negara ini. Tetapi mereka lupa bahwasanya ada anak-anak bangsa Indonesia, pemuda-pemudi Islam Indonesia, kita yang tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat, saudara-saudara. Yang hak tetap akan kita sampaikan, yang batil tetap akan kita sampaikan batil. Oleh karena itu, jangan pernah ada ketakutan dalam dirimu terhadap mereka. Walaupun mereka punya segala-galanya, mereka punya harta, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, mereka punya uang, mereka punya senjata. Jangan kau takut. Kenapa? Engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lemah, walaupun kita tak berdaya, walaupun kita tak punya uang, walaupun kita tak punya pangkat, walaupun kita tak punya senjata, tetapi ingat, kita hamba Allah, kita umat Islam, kita pemuda-pemudi Islam, kita punya Allah yang maha segala-galanya, saudara-saudara. Jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Mereka pemerintah, mereka gelisah, mereka kalah, mereka galau, mereka melihat persatuan umat, mereka melihat persaudaraan umat, mereka melihat umat taat di bawah satu komando, yaitu imam kita, Habib Rizik bin Syihab. Sehingga apapun cara mereka lakukan, Habib Rizik dikriminalisasi, Ustadz Alfian Tanjung dimasukkan bui, Ustadz Abdul Somad dideportasi. Apapun cara akan mereka lakukan untuk menghancurkan kita punya agama. Mereka lupa, ini agama-agama Allah, ini agama-agama angker, ini agama-agama keramat. Tidak ada yang bisa macam-macam dengan ini Islam. Ini agama, ini Islam. Allah yang punya, Allah yang miliki, Allah yang melindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang mau binasakan Islam, Allah binasakan mereka lebih dulu. Ada yang mau hancurkan Islam, Allah hancurkan mereka lebih dulu. Ada yang mau permainkan Islam, Allah permainkan mereka lebih dahulu. Ada yang mau hinakan Islam, Allah hinakan mereka lebih dahulu. Tetapi ingat, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, Allah hinakan mereka, Allah permainkan mereka melalui tangan-tangan kita para pejuang-pejuang agama. Oleh karena itu, jangan pernah engkau mundur, jangan pernah engkau takut. Sir wala takif. Ingat wasiat saya. Sir wala takif. Sir wala takif. Sir, maju terus, berjalan terus. Wala takif. Jangan pernah kamu mundur.
Jangan pernah kamu berhenti. Saudara-saudara, berhenti, kita mati. Saudara-saudara, mundur, kita binasa. Maka maju terus bela agama, bangsa dan negara. Takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun hancur, saudara. Semua para ustadz, para kiai, para hamba, mereka kriminalisasi satu persatu. Ustadz Abdul Somad pergi ke Bali, diusir oleh ormas-ormas Bali. Mereka bilang Ustadz Somad boleh ceramah di Bali dengan 3 syarat. Pertama, harus ikrar setia kepada NKRI. Kami sampaikan kepada kalian, hai ormas Hindu Bali, beliau-beliau para ulama, beliau-beliau para kiai, dan kami para santri, jangan pernah kau ajarkan kami tentang setia kepada NKRI. Dalam kitab Ibatul Nasyi'in Al-Watani, seorang nasionalis adalah mereka yang rela mati asalkan bangsa hidup, rela miskin asalkan rakyat kaya, rela menderita asalkan bangsa bahagia, rela sakit asalkan bangsa susah. Di Indonesia tidak ada yang lebih rela mati, yang lebih rela menderita, yang lebih rela susah, yang lebih rela miskin selain dari para ulama, para pahlawan dan para santri-santri. Yang kedua, mereka bilang Ustadz Somad boleh ceramah, tapi harus cium bendera merah putih. Hei kalian ormas Hindu Bali, jangan ajarkan para ulama cium bendera merah putih. Bendera merah putih tempatnya bukan cuma di congor kami, bukan cuma kami cium. Merah putih hidup abadi dalam hati kami. Sampai-sampai saudara-saudara, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitam, majelis pertama di Jakarta, ketika beliau melihat suruh muridnya, coba kamu lihat bendera apa yang dikibarkan oleh Soekarno ketika Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Ketika dilihat Habib, benderanya merah putih. Beliau tidak punya sorban merah, beliau cuma punya sorban putih. Beliau ambil gorden rumah yang warna merah, disuruh jahit merah putih, dikibarkan di atas majelis kuitam, di saat tempat-tempat lain belum mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, Ustadz Somad boleh ceramah, tapi tidak boleh ada kata-kata kafir. Saudara-saudara, mereka agama-agama lain memiliki julukan masing-masing bagi kita. Mereka yang Buddha memanggil kita yang tidak ikut agama mereka, mereka sebut Brahmacharya Vasa. Kemudian orang-orang Hindu menyebut kita yang tidak ikut agama mereka, mereka sebut Maitra. Orang-orang Kristen, kita yang tidak ikut agama mereka, mereka sebut domba-domba yang tersesat. Kita agama Islam, kalian yang tidak ikut agama kita, maka kalian disebut kafir di dalam agama kita. Cukup sudah. Kami selama ini umat Islam diam. Kalian usir ulama kami, kalian deportasi ulama kami. Ustadz Alfian Tanjung kalian masukkan bui, Habib Rizik kalian kriminalisasi. Kita umat Islam selama ini sabar. Kita umat Islam berakhlak. Kita umat Islam beradab. Kita umat Islam lemah lembut. Kita umat Islam agama damai. Kita umat Islam agama rahmatan lil alamin. Tapi jangan coba-coba. Mathalul mu'min, mathalu sabilatit tahab. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan emas. Emas berkilauan. Emas itu berkilauan, indah dipandang. Emas itu menawan. Tapi emas yang indah, emas yang menawan, jangan coba-coba kamu tiupkan api kepada emas yang indah tersebut. Emas yang menawan, kalau kamu tiupkan api, emas itu akan memerah. Emas itu akan memerah, saudara-saudara. Begitu juga kita umat Islam. Kita berakhlak, kita beradab, kita lemah lembut, kita damai, kita agama rahmatan lil alamin. Tapi jangan coba-coba kau usik ulama kami. Jangan coba-coba kalian deportasi ulama kami. Jangan coba-coba kalian kriminalisasi habaib kami. Jangan coba-coba kalian penjarakan para ulama kami. Jangan coba-coba kalian jatuhkan harga diri ulama kami. Kalau kalian hinakan ulama kami, perangi ulama kami, lawan ulama kami umat Islam akan memerah
bagaikan api yang ditiupkan kepada emas, rela hancur dan binasa dari para ulama-ulama kami, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kau takut untuk berjuang. Berjuang terus, wahai para pemuda-pemudi Islam. Innallaha ma'ana, in tansurullah yansurkum. Allah bersama kita. Kamu tolong agama Allah, Allah yang akan menjadi penolong bagi kamu. Kamu lindungi agama Allah, Allah yang akan menjadi pelindung bagi kamu. Perjuangan kita belum selesai. Ini hanya baru awal saja. Belum ada apa-apanya. Besok akan Allah kirimkan musuh-musuh yang lebih besar, musuh-musuh yang lebih hebat daripada musuh-musuh yang sekarang kita hadapi. Oleh karena itu, wahai para pemuda-pemudi Islam, persiapkan diri kalian. Kalian anak-anak muda, sekarang bukan saatnya nongkrong, bukan saatnya ngetrek, bukan saatnya kalian main motor. Jikalau kalian anak-anak muda, kalian rela mati untuk klub-klub bola kalian, maka haruskah kalian harus lebih rela mati untuk agama, bangsa, dan negara. Jikalau kalian mengorbankan nyawa kalian di atas aspal kalian, kalian harusnya lebih rela mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kalian mundur walaupun satu langkah. Sampaikan kepada mereka musuh bangsa, sampaikan kepada mereka musuh-musuh negara. Kami pemuda-pemudi Islam, andaikan ada dari luar mau datang ke Indonesia, mau merusak Indonesia, merebut kedaulatan Indonesia, kami pemuda-pemudi Majelis Taklim, kami para laskar, kami santri-santri yang pakai sarung, berada di barisan paling depan, mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk Indonesia yang kami cintai, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kamu mundur. Terus kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lawan mereka, siapapun yang ingin memerangi para habaib kita, khususnya Habib Rizik. Ingat, Habib Rizik bukan hanya milik Front Pembela Islam saja. Habib Rizik adalah milik seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Maka kalau ada yang mau macam-macam dengan beliau, mau mengkriminalisasi beliau, siapapun, andaikan Jokowi, atau Mak Banteng Megawati, atau Luhut Panjaitan, atau Budi Gunawan, atau Tito Karnavian, siapapun kalian yang mau macam-macam dengan Habib Rizik, mengkriminalisasi Habib, mau menjarakan Habib, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami umat Islam dan rakyat Indonesia. Dan jikalau kalian ingin memenjarakan beliau, jangan. Al-Muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh kepada sosok Habib Rizik. Kalau kalian mau penjarakan seorang habaib, demi Allah, kami para Habib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara. Doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Amin. Rabbal alamin. Rabbi fa'al وأهدنا أصحاب الحركة وعمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله bahkan biasa ini gara-gara kurang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang.